Bahkan saya melihat ada begitu banyak lansia yang sehat, yang masih bisa berdansa, masih bisa berkaraoke, dan itu membuat mereka menjadi bahagia. Tetapi karena situasi pandemi, hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Tentu saja ini akan membuat galau para lansia. Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Kali ini kita akan berbicara mengenai lansia dan kerinduannya. Kalau kita melihat banyak lansia yang mengalami kerinduan, ada yang berani mengatakan, tetapi banyak yang tidak berani mengatakan atau tidak mampu menyampaikan apa yang dirindukan oleh mereka. Ada banyak persoalan yang juga mungkin berada di dalam hati mereka. Mereka takut menyampaikannya kepada anak-anak, atau mereka khawatir kalau anak-anak menjadi sibuk atau mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang muda, kita harus memahami mereka. Salah satunya adalah menanggapi apakah kerinduan-kerinduan mereka. Saya sudah membahas dalam beberapa pertemuan yang lalu mengenai kecemasan para lansia. Kecemasan mereka ada banyak, ada yang terkait dengan masa depan, ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang terkait juga dengan mungkin pengalaman mereka kesepian, tidak ada teman secara sosial, dan mereka perlu bersosialisasi. Hal-hal ini mengingatkan kita bahwa kebutuhan manusia yang paling dasar adalah memang hal-hal yang dirindukan oleh para lansia atau orang tua kita, bapak ibu, mama papa, atau oma opa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Atau barangkali Anda di sini, om dan tante, oma dan opa yang sedang menyaksikan, Anda juga mungkin bisa saya wakilkan meskipun saya pasti tidak sempurna mewakili perasaan kalian yang mengalami situasi yang mungkin berat karena ketakutan atau kekhawatiran, atau mungkin bahkan sudah mengalami beberapa handicap atau kesulitan di dalam tubuh, atau mungkin kesulitan secara fisik, kemampuan berjalan, spontanitas, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu yang sekarang ini pantas kita pahami bersama harus juga dimengerti oleh kaum muda. Nah, apa yang membuat orang tua ini perlu diperhatikan? Mereka tidak dapat berdaya sendiri, dan memang menurut kitab suci juga bahwa orang tua pantas diperhatikan karena ada kekurangan di dalam diri mereka, seperti yang akan terjadi pada semua orang. Kekurangan akal pikirnya, kekurangan kemampuan fisiknya, dan juga kekurangan menentukan atau mendefinisikan kebutuhannya sendiri. Maka marilah sekarang ini di awal kita akan berdoa untuk menjamin bahwa kita memahami dan kita dapat melaksanakan apa yang diperlukan oleh para lansia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah memilih kami, mempunyai orang tua yang mengalami kesulitan atau orang tua yang sedang galau. Berkatilah kami agar semakin mengerti mereka. Berkatilah kami agar dapat memberkati mereka melalui perhatian kami. Semua ini kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara, banyak orang tua atau orang-orang lansia yang mengalami kegalauan karena gagal bersosialisasi, terutama di masa pandemi ini. Kegagalan ini dipaksakan kepada mereka. Karena kalau kita lihat, banyak juga oma dan opa yang masih merindukan atau menginginkan pertemuan atau sosialisasi dengan banyak orang. Sosialisasi dengan temannya. Bahkan saya melihat ada begitu banyak lansia yang sehat, yang masih bisa berdansa, masih bisa berkaraoke, dan itu membuat mereka menjadi bahagia. Tetapi karena situasi pandemi, hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Tentu saja ini akan membuat galau para lansia. Kegalauan ini tidak bisa diobati. Karena apa? Karena di rumah mereka juga mungkin kesulitan bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka sendiri. Para anak dan juga para cucu mengalami juga situasi yang sama, dan mereka harus work from home atau study from home. Mereka harus bekerja dan belajar di rumah.
Meskipun satu rumah, bisa saja seorang lansia merasa kesepian karena merasa mereka tidak mempunyai kesibukan atau mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, disinilah kebutuhan kita untuk memahami mereka, lebih melihat bagaimana mereka juga membutuhkan waktu kita, waktu untuk berjumpa, waktu untuk bersama, waktu untuk diajakin ngobrol, waktu untuk ditanya, waktu untuk disentuh, waktu untuk diperhatikan, misalnya mendapatkan hadiah-hadiah makanan, atau mungkin ditanyai, sudah makan belum, sudah minum belum, atau sekedar diminta menyampaikan kembali cerita-cerita yang mungkin ceritanya sudah cerita lama yang berulang. Tetapi dengan mengulang nostalgia, orang tua menemukan kembali, para lansia menemukan kembali kekuatan dan kemampuannya untuk menyampaikan kembali kepada anak, cucu, dan generasi bahwa dulu dia berdaya, bahwa dulu dia mempunyai nostalgia yang baik dan tidak kalah menariknya dari generasi yang sekarang. Nah, kalau kita melihat dari Ulangan 5 ayat 16, di sini menegaskan kepada kita bahwa penghormatan kepada orang tua adalah sesuatu yang baik. Maka kalau kita mau menghormati orang tua kita dengan baik, itu adalah bagian dari ibadah kita. Itu adalah bagian dari cara kita mengabdi kepada Tuhan. Ulangan 5 ayat 16 mengatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi, kalau kita benar-benar mau mengikuti Tuhan, dan bahkan kita meminta ini dan itu, bahkan sampai panjang umur, salah satu yang dikatakan oleh kitab Ulangan adalah bahwa kita harus benar-benar yakin kita sudah mengabdikan sebagian dari diri kita kepada orang tua atau para lansia kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat perlu untuk diperhatikan. Mereka membutuhkan orang-orang yang lebih muda. Dan dengan demikian, kita orang-orang yang berada di tengah perlu menjadi jembatan antara anak-anak kita atau cucu-cucu dengan oma-opanya atau dengan orang tua kita, supaya mereka semua dapat terus menjalin komunikasi yang baik dan mereka bisa disenangkan atau digembirakan melalui hubungan dan komunikasi yang sehat. Kalau kita membiarkan pengalaman-pengalaman mereka menjadi negatif, maka sebetulnya mereka bisa mengalami situasi fisik yang jelek. Seperti karena perasaan-perasaan sensitif, atau perasaan-perasaan baper ya mungkin. Abaikan, tidak diterima, tidak diajak berdiskusi, tidak berharga lagi, itu bisa membuat gejala-gejala fisik seperti misalnya sakit badan. Orang-orang tua seringkali mengalami misalnya masuk angin. Hal mana sebetulnya pakaian mereka sudah begitu rapat ya, atau mungkin mereka sudah menjaga kesehatan, kenapa masih bisa masuk angin? Sedikit-sedikit masuk angin. Barangkali tidak semuanya. Masuk angin ini menjadi penanda bahwa mereka ingin diperhatikan juga. Karena kegalauan itu bisa juga mereka pusing-pusing terus. Karena kegalauan itu bisa juga mereka mengalami situasi yang bahkan lebih berat dan membutuhkan perhatian kita. Jangan sampai orang tua atau para lansia beranggapan dengan sakit aku bisa mengambil manfaat dan juga mengambil atensi atau perhatian anak-anak dan cucu-cucuku. Dan itu sangat tidak sehat. Kita tentu saja lebih suka melihat orang tua kita itu baik dan sehat, bukan orang tua yang sakit-sakitan yang membuat kita memperhatikan mereka. Justru pada saat situasi biasa, maka kita perlu memberi kepada mereka semangat. Kita perlu memberi kepada mereka itu gairah hidup dengan cara menyatakan bahwa kita mengasihi mereka, kita menyayangi mereka. Tetapi ingat, orang tua karena sensitivitasnya tidak hanya bisa menerima suara kita atau kata-kata kita, tetapi mereka membutuhkan juga perwujudan. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu yang manis, tetapi sebetulnya mereka sangat membutuhkan perhatian kita yang utuh, yang mewujud. Misalnya ngomong, "Ma, sebetulnya aku ingin ke sana. Aku ingin nengokin mama. Mama sehat-sehat aja kan?" Lalu kita menyampaikan hal-hal yang manis dan sebagainya. Hal itu memang sudah cukup membantu.
Hal itu mungkin sangat membantu juga orang tua merasa diperhatikan, apalagi kalau ngomongnya rutin. Tetapi lama-kelamaan sesuatu yang rutin ini membutuhkan juga suatu perwujudan. Kalau ngomongnya selalu tidak bisa datang ke sana, padahal aku kangen, nggak bisa ke sana karena kendaraan sulit, karena macet, nggak bisa ke sana karena aku kesulitan ini dan itu. Intinya adalah bahwa tidak ada perwujudan dan tidak ada pembuktian dari kata-kata kita, maka pada akhirnya orang tua akan mengalami hal yang sama. Mungkin itu disimpannya karena mereka berusaha mengerti bagaimana anak-anak mereka itu mempunyai kesibukan sendiri dan bagaimana anak-anak mereka juga membutuhkan waktu untuk mereka sendiri. Apakah ini sesuatu yang wajar? Kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Kegairahan atau kegembiraan bisa dihadirkan melalui presentasi atau kehadiran Anda. Jangan lupa, mungkin kita mengira, aku datang ke sana juga nggak ngapa-ngapain. Aku datang ke sana, aku juga bukan dokter. Aku datang ke sana paling juga cuma ngomong doang, sama aja sama kalau aku ngobrol melalui visi atau video call. Tetapi ternyata manusia tidak bisa ditolong dengan video call saja. Yang bisa adalah manusia mendapatkan pengalaman bukti dari anak-anak mereka bahwa mereka sungguh-sungguh memperhatikan. Karena besarnya nilai sentuhan, besarnya nilai sapaan dan suara yang langsung terdengar real time adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh para lansia untuk menyatakan dirinya masih berguna, masih diperhatikan, dan masih dicintai. Untuk para lansia, jika Anda merasa sepi, jika Anda merasa galau, jika Anda merasa kurang berharga, maka yang paling penting untuk Anda adalah Anda juga menemukan jalan untuk membahagiakan dirimu sendiri. Sejauh apa yang bisa kita buat sendiri. Saya mengenal waktu saya masih frater, ada orang lansia, ada seorang ibu lansia yang umurnya sudah 80 tahun, setiap hari ikut misa harian. Memang misalnya offline ya pasti. Selain itu, dia mempunyai kebiasaan memasak. Masakannya tetap enak di usia yang sudah 80-an. Bahkan saya mendengar di usia yang sekitar 85 tahun, dia masih juga memasak. Masakannya masih enak. Kenapa? Karena setiap hari melakukan hal-hal yang disukai. Dia duduk dan dia memasak tidak berdiri dan menggunakan kursi yang agak tinggi dan dibantu oleh anak-anak dan juga dibantu oleh asisten rumah tangga. Tidak perlu memasak semuanya sendiri, kita tetap perlu bantuan orang lain. Bagaimana bantuan itu bisa diberikan? Bantuan itu bisa diberikan, ya mereka bisa memotong, mereka bisa misalnya ngulek, atau mereka juga bisa memanasi atau dan lain sebagainya ya. Dan itu bisa kita lakukan sebagai seorang mandor. Jangan takut para lansia, Anda mempunyai keterbatasan, tetapi fantasi dan khayalan serta kreativitas Anda barangkali masih bisa berkembang jauh lebih baik dari sekarang ini. Mungkin juga hal lain selain memasak, misalnya adalah berkebun sejauh bisa, ya kan? Maka pakailah misalnya pohon-pohon atau pot-pot yang berada di tempat yang tinggi sehingga Anda tidak perlu berjongkok. Puji Tuhan kalau Anda masih bisa berjongkok ya. Atau yang lain lagi adalah melalui jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore sejauh bisa. Ajak cucunya, anaknya untuk menemani. Anda berjalan misalnya ya paling banyak misalnya 500 meter lah. Tetapi ditempuh dalam waktu misalnya 1,5 jam, ya kan? Jalannya pelan sekali, tetapi itu Anda sudah melihat kiri kanan, depan belakang, tetap menggunakan protokol kesehatan. Barangkali itu juga menginspirasi Anda untuk mengalami kebahagiaan karena ternyata aku masih bisa menikmati jalan meskipun tidak bertemu dan tidak berada dalam kerumunan. Hal lain lagi, ada sebuah inspirasi juga, ada seorang nenek juga ya yang bermain halma di usianya yang sekitar 90 tahun dan kemudian bermain sendiri dan memainkan sendiri. Ini berarti pertama dari organ-organ tubuhnya masih dipakai. Yang kedua adalah kemauan atau juga sifat sebagai organizer, biasanya para lansia perempuan itu masih bisa dipakai. Dia pengen begini, pengen ini, setelah ini diginiin, setelah ini diginiin.
setelah ini. Itu merasa bahwa mereka masih mengatur sesuatu. Aturlah sejauh apa yang Anda bisa lakukan, ya. Jadi monopoli atau halma atau bermain misalnya di situ. Memang kita tidak bisa bermain bersama-sama, tetapi Anda bisa bermain sendiri dengan hal-hal yang menyenangkan Anda. Atau misalnya Anda juga bisa membaca dan juga menulis, hal yang paling mudah dan paling kurang disukai oleh para lansia, tetapi sebetulnya hal ini sangat berguna untuk melatih otak kita supaya kita tetap dapat berpikir dengan sehat, dapat berpikir dengan baik, dan kemudian kita masih dapat menemukan informasi-informasi yang sangat perlu. Hidup ini indah. Ajaklah tubuh Anda untuk terus bergerak, ya. Aturlah makanan Anda meskipun sudah berubah, meskipun menunya tidak sama lagi. Anda mungkin kebanyakan tidak boleh terlalu banyak makan nasi, atau mungkin makan makanan yang manis-manis karena ada gulanya. Anda mungkin sebagian yang tidak boleh makan asin, ada mungkin yang tidak boleh banyak makan tepung dan sebagainya. Terimalah itu, karena menerima juga adalah cara kita untuk menyenangkan hati dan menjauhkan diri dari pahit hati. Buatlah diri kita ini sebagai sebagai pelaksana rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Rencananya adalah rencana kebaikan. Meskipun melalui situasi yang sulit, tetapi kalau kita berhasil, berarti kita juga ikut menyesuaikan diri, beradaptasi dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Di usia muda banyak hal yang secara fisik kita lakukan, tetapi di usia kita yang sudah lansia, maka kita tidak bisa melaksanakan banyak hal fisik, tetapi masih banyak kreativitas di dalam akal kita yang boleh dipelihara terus untuk Tuhan dan juga untuk sesama, sehingga Anda tetap berharga. Hidup kita harus kita nikmati. Kita penuh dengan rasa syukur, kita penuh dengan terima kasih, dan dengan demikian Tuhan terasa selalu memberkati. Salam sehat, semoga para lansia selalu sehat, dan juga anak-anak, juga cucu-cucu melihat kemungkinan bahwa menghormati dan menyayangi para lansia adalah cara kita juga untuk mengabdi kepada Tuhan. Segala sesuatu kita persembahkan untuk kebaikan demi Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.